pulang sekolah, kami berangkat mengunjungi tempat yang direkomendasikan oleh Andi. Kami berjalan kaki di siang hari dan menempuh jarak sekitar 1,72 km. Ibu, kami dari SMA 17 Bandung, izin mau wawancara atas terkait kerajinan dari ibu ini. Nah, ini namanya Bu Warsia, narasumber atau pengrajin yang kita wawancarai. Bagaimana awalnya ibu bisa kepikiran buat bangun usaha kerajinan? Awalnya sih memang tadinya karena bingung gitu ya di rumah mau ngapain gitu. Terus pikir kok ada bungkus kopi, coba saya bikin gitu, coba-coba gitu ya. Tadinya memang saya bikin pertama-tamanya gitu ya, nganyam gitu. Terus saya pikir-pikir dirangkai semua gitu, tapi kok bagus ya, lama-lama saya jadi kepikiran, saya seneng, terus hobi juga gitu, ya udah terus saya bikin gitu. Setelah itu terus ada yang datang ke sini, katanya pesen baju, pesen topi gitu. Terus orang udah seneng, ada yang pesen, kan tambah seneng ya. Nah itu, terus saya lanjut aja gitu, terus saya bikinin lah, biarin saya bikin. Gimana nanti barangkali banyak yang suka gitu, tapi nyatanya ya memang banyak yang suka gitu. Apa pengalaman usaha yang pernah ibu lakukan? Ya jualan sayuran, di sini jualan sayuran juga ya lumayan ya. Waktu di depan sana terus pindah ke sini, di sini kan tahun 2011. Jualan di sini memang ya pertamanya payah ya, setahun, udah setahun total nggak ini. Nah itu langsung akhirnya jadi jadi coba-coba gitu. Dari bungkus kopi gitu saya bikin, masanya mau saya ini bikin yang rapat, tadinya bikin yang bolong-bolong kata saya gitu. Terus mas saya mau kalah sama bungkus kopi kata saya gitu. Terus akhirnya saya bikin gitu, terus bikin akhirnya ya itulah jadi gitu ya. Terus saya coba bikin kantong. Terus ya cukup rumit lah, cukup lama ininya, ngotak-ngatiknya memang nggak ada contoh sih, ini otodidak gitu ya, jadi bisa sendiri gitu. Model topi juga gitu, jadi otak-ngatik. Nah model kemarin baju itu ya udah dilombain. Kapan usaha ini berdiri, Bu? Dari tahun kapan? Ya itu dari saya sih awal-awalnya memang bikin yang macam-macam gitu ya, tapi kok nggak bisa ini tahun 2013. Kalau itunya sih yang bolehnya yang bolong-bolong gitu sih lebih dari itu gitu ya. Kalau yang ini 2013 tapi jadi baru sedikit-sedikit gitu, belum nggak sekaligus jadi. Baik Ibu, pertanyaan yang saya bikin penasaran, apakah produk ini bisa dijual secara eceran? Bisa, ya mudah-mudahan nanti ada borongan jangan eceran. Mungkin ini pertanyaan terakhir bagi saya ya Bu ya. Bagaimana cara produk dipasarkan? Ya itu belum bisa gitu ya, kalau untuk pengeluaran gitu, produknya harus kemana gitu, memang belum tahu gitu. Jadi masih kurang pengalaman soal penjualan jauh-jauh gitu. Paling ya itu pesanan aja, baru pesanan ya, barangkali nanti udah pesanan terus ada ini
ada apa pembeli yang banyak, siapa tahu ya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa biar jalan gitu ya. Perusahaan ini biar nanti terus berjalan, jangan sampai berhenti karena ini kan barang sampah, jadi nanti lingkungannya bersih. Ya. Banyaknya sisa bungkus kopi yang menumpuk membuat Ibu Wasia ini secara kreatif membuat aneka topi, tas, baju, dompet, dan juga karpet sejak 2013 lalu. Nah, untuk membuatnya menjadi kerajinan seperti karpet dan tas, bungkus kopi dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan secara dijemur. Menjadi satu-satunya produk yang terbuat dari bungkus kopi ini membuat cara perawatan yang sangat hati-hati, seperti disimpan di tempat yang aman dari tikus dan juga dicuci menggunakan lap agar tidak merusak warna. Gitu ya, tadinya kan istri sekolah mau pakai apa? Pakai tas gendong sekolah waktu SD. Itu memang ya namanya anak-anak gitu, ada yang menghina gitu ya. Ih, saya tas sampah istri tas sampah gitu. Terus pulang nggak ngomong, terus besoknya nggak mau sekolah. Terus saya pikir jangan nggak sekolah nanti. Terus saya tiba-tiba nyanyi gitu, nyanyi. Biar kata teman-temanku, tasku terbuat dari sampah, tapi aku tetap gak malu, aku tetap sekolah. Tasnya gitu ya. Lalu dari awalnya asik. Terus saya bikin lagu itu. Aku punya tas yang cantik, dibuatin sama mama, bisa untuk sekolah. Biar kata teman-temanku, tasku terbuat dari sampah, tapi aku tetap gak malu, aku tetap sekolah. Jadi rayu gitu. Bagus banget suaranya Ibu. Terus mama pesan jangan marah bila diejek teman. Mama pesan jangan menangis bila dihina orang. Kita harus sekolah, jangan menyerah gitu. Itu karena waktu SD itu kan kalau pulang tuh marah. Nah, saya nggak tahu itu masalahnya apa, nggak tahunya dihina katanya sama teman-teman. Nah, udah gitu terus saya bikinin lagu, akhirnya semangat lagi sekolah gitu. Aktif. Iya, jadi semangat aja gitu si istri. Tuh kan jadi lagu gara-gara kamu dihina orang, jadi mama akhirnya kepikiran bikin lagu. Coba mama mana bisa bikin lagu. Tapi karena dari itulah, dari akhirnya jadi muncul gitu. Biar ini anak gimana. Nah akhirnya sambil beberes, sambil ngeberesin dia mau sekolah, tuh sambil ngerayu. Nah sambil itu dibikin nyanyi. Pada itu sekaligus gitu, tiba-tiba langsung jadi nyanyian. Kan aku bilang kalian sih nggak percaya. Ya bagus banget, ternyata emang benar juga. Jadi pengen bisa buat belajar bisa jadi kayak gini gitu. Keren banget nggak sih, di zaman sekarang masih ada yang bikin kerajinan kayak gitu dari sampah plastik.